Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Bu Guru pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela, marah, fasik, dan murtad. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian marah, fasik, dan murtad. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri marah, fasik, dan murtad. Siswa dapat menyebutkan kerugian sifat marah, fasik, dan murtad. Dan siswa dapat menyebutkan cara menghindari sifat marah, fasik, dan murtad. Baik anak soleh-solehah, akhlak tercela yang harus kita hindari yaitu sifat marah. Marah atau dalam bahasa Arabnya al-ghadab artinya tidak senang, yaitu suatu sifat yang ditunjukkan atau diperlihatkan dengan satu sikap atau tindakan keras yang melukai perasaan orang lain. Orang yang suka marah dan cepat tersinggung disebut dengan pemarah. Orang yang marah dan mudah tersinggung ada 4 macam. Yang pertama, lekas marah tetapi lekas pula hilangnya. Yang kedua, lambat marah tetapi lambat pula hilangnya. Yang ketiga, lekas marah tetapi lambat hilangnya. Dan yang keempat, lambat marah tetapi lekas hilangnya. Marah yang keempat inilah marah yang baik, karena ada kalanya kita perlu marah. Kita perlu marah kalau agama kita dihina orang. Kita juga harus marah kalau kita dilarang sholat. Kita boleh marah kalau diri kita dan orang tua kita dihina oleh orang lain. Walaupun demikian, sebaiknya kita harus bersabar, sebab bersabar lebih baik daripada marah. Rasulullah SAW juga melarang kita untuk marah, karena marah itu datangnya dari setan, kecuali marah yang dibenarkan. Tanda-tanda orang yang sedang marah. Muka dan matanya merah, tangannya mengepal, bibirnya bergetar, selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak sopan, suka memukul atau menendang apa saja yang ada di dekatnya. Kerugian akibat sifat marah dapat menimbulkan penyakit, dapat menyakiti dan mencelakakan orang lain, dijauhi oleh teman-teman, dibenci oleh orang lain, dan tentunya akan diberi gelar pemarah. Cara menghindari marah. Mengakui kesalahan diri sendiri, memaafkan kesalahan orang lain. Ketika timbul perasaan marah, hendaklah kita duduk. Ketika duduk masih marah, hendaklah segera berwudu. Akhlak tercela yang harus kita hindari berikutnya yaitu sifat fasik. Kata al-fasiku berasal dari kata kerja fasako yang artinya tidak taat atau melanggar peraturan. Fasik kepada Allah berarti tidak taat atau tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin tidak wajar melakukan perbuatan fasik. Perbuatan ini hanya wajar dilakukan oleh orang kafir yang mengingkari ketuhanan atau keesaan Allah. Meskipun demikian, banyak orang beriman atau orang mukmin yang menjadi fasik
karena mereka melakukan dosa besar atau perbuatan maksiat. Bila kita tidak tobat kepada Allah, maka di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 20, yang artinya, dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Ciri-ciri orang fasik antara lain, sering melakukan kebohongan, pengadu domba masyarakat atau yang kita kenal dengan provokator, bersifat sombong dan angkuh serta arogan, dan tidak mau menegakkan hukum Allah. Akhlak tercela yang harus kita hindari berikutnya yaitu sifat murtad. Dalam bahasa Arab, kata murtad berasal dari kata riddah yang mengandung arti berbalik menjadi kafir. Seorang yang telah beriman kemudian meninggalkan imannya menjadi kafir disebut murtad apabila dilakukan atas kehendak dan kemauannya sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Dilakukan dengan pengetahuan bahwa perkataan, perbuatan, dan keyakinannya kepada selain Allah telah menyebabkan ia keluar dari iman atau Islam. Dilakukan oleh orang yang dewasa, berakal, dan baligh. Sengaja dilakukan dengan tujuan pindah agama, bukan untuk tujuan kajian ilmu atau penelitian. 3 bentuk kegiatan yang menyebabkan seorang mukmin menjadi murtad: mengingkari Allah dan kerasulan Muhammad, serta meninggalkan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung arti ia telah keluar dari Islam. Melakukan penyembahan terhadap berhala. Hukuman terhadap orang yang murtad dikelompokkan oleh para ulama kepada sanksi ukhrawi dan duniawi. Sanksi ukhrawi telah ditetapkan oleh Allah seperti pada surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan sanksi di dunia, mereka akan kehilangan beberapa haknya. Yang pertama adalah hilangnya hak nikah. Karena kemurtadan salah seorang dari suami atau istri misalnya mengakibatkan batalnya perkawinan mereka. Yang kedua adalah hilangnya hak waris. Hilangnya hak kewarisan dari si waris yang murtad karena orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Yang ketiga adalah hilangnya hak kewalian dalam perkawinan, karena syarat wali nikah adalah harus beragama Islam. Apabila ia kembali ke agama Islam, maka hak-hak yang sudah hilang itu menjadi miliknya kembali, kecuali perkawinan harus dimulai kembali dengan akad yang baru. Baik anak soleh-soleha, demikian penjelasan Bu Guru tentang menghindari akhlak tercela, marah, fasik,
dan murtad. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut. Berikutnya, kalian kerjakan tugas yang terdapat pada halaman 52 sampai 53. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.